Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cisar Mumpuni. Kali ini saya akan membawakan atau menyampaikan sebuah materi tentang HIV/AIDS. Seperti yang diketahui, AIDS adalah suatu penyakit yang belum ada obatnya dan belum ada vaksin yang bisa mencegah serangan virus HIV. Sehingga penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Selain itu, AIDS juga dapat menimbulkan penderitaan baik dari segi fisik maupun segi mental. Mungkin kita sering mendapat informasi melalui media cetak, elektronik, maupun seminar-seminar tentang betapa menderitanya seseorang yang mengidap penyakit AIDS. Dari segi fisik, penderitaan itu mungkin tidak terlihat secara langsung karena gejalanya baru dapat kita lihat setelah beberapa bulan. Tapi dari segi mental, orang yang mengetahui dirinya mengidap penyakit AIDS dan merasakan penderitaan batin yang berkepanjangan, semua itu menunjukkan bahwa masalah AIDS adalah suatu masalah besar bagi kehidupan kita semua. Dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan itulah, maka kami sebagai pelajar, sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai generasi penerus bangsa merasa perlu memperhatikan hal tersebut. Virus HIV dikenal secara terpisah oleh para peneliti di Institut Pasteur Prancis pada tahun 1983 dan NIH, yaitu sebuah institut kesehatan nasional di Amerika Serikat pada tahun 1984. Meskipun dari tim Institut Pasteur Prancis yang dipimpin Dr. Lou Montagnier yang pertama kali mengumumkan penemuan di awal tahun 1983. Namun penghargaan untuk penemuan virus ini tetap diberikan kepada peneliti baik yang berasal dari Prancis maupun Amerika. Peneliti Prancis memberi nama ini LAV atau Lymphadenopathy Associated Virus. Tim dari Amerika yang dipimpin Dr. Robert Gallo menyebut virus ini HTLV-3 atau Human T-cell lymphotropic virus type 3. Type 3. Kemudian Komite Internasional untuk Taksonomi Virus memutuskan untuk menetapkan nama Human Immunodeficiency Virus atau HIV sebagai nama yang dikenal sampai sekarang. Maka para peneliti tersebut juga sepakat untuk menggunakan istilah HIV. Sesuai dengan namanya, virus ini memakan imunitas tubuh. Penyakit AIDS telah menjadi masalah internasional karena dalam waktu singkat terjadi peningkatan jumlah penderita dan melanda semakin banyak negara. Dikatakan pula bahwa epidemi yang terjadi tidak saja mengenal penyakit AIDS, virus HIV, tetapi juga reaksi atau dampak negatif terhadap berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan demografi. Hal ini merupakan tantangan yang harus diterapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Virus HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. Virus HIV termasuk keluarga virus Hetra, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah. Ketika melakukan cara infeksi dengan yang berbeda retro, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah, membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Virus HIV ini dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Virus HIV menyerang sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus baru, kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sel darah putih sangat diperlukan untuk kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh, maka ketika diserang penyakit, maka tubuh kita tidak memiliki pelindung. Dampaknya adalah kita dapat meninggal dunia akibat terkena pilek biasa. AIDS merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Virus HIV membutuhkan waktu untuk menyebabkan sindrom AIDS yang mematikan dan sangat berbahaya. Penyakit AIDS disebabkan oleh melemah dan menghilangnya sistem kekebalan tubuh yang tadinya dimiliki karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh virus HIV. Orang yang telah mengidap virus AIDS akan menjadi pembawa dan penular AIDS selama hidupnya. Walaupun tidak merasa sakit dan tampak sehat, AIDS juga dikatakan penyakit berbahaya sampai saat ini karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Secara etiologi, HIV yang dahulu disebut
Sebagai lymphotrophic cell T, manusia tipe 3 adalah suatu retrovirus monocytopatik dari famili lentivirus. Nah, gejala penyakit HIV/AIDS tidak selalu muncul ketika terinfeksi AIDS. Beberapa orang menderita sakit mirip flu dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu setelah terpapar virus. Mereka mengeluh demam, sakit kepala, kelelahan, kelenjar getah bening membesar di leher. Gejala HIV/AIDS biasanya jadi salah satu lebih dari semua biasanya hilang dalam beberapa minggu. Perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orangnya. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Kondisi ini selama periode ini virus terus berkembang secara aktif menginfeksi dan membunuh sel-sel kekebalan tubuh. Nah, adapun tanda-tanda klinis penderita AIDS adalah berat badan yang menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis, demensia atau HIV encephalopati. Cara penularan virus HIV/AIDS terdapat dalam darah virus HIV, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua yang berupa cara tubuh yang berasal dari tubuh penderita HIV dapat dipastikan infeksius dan sangat berpotensial untuk menularkan penyakit ini atau virus ini kepada orang lain. Termasuk ketika seseorang penderita HIV positif melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dan bukan tidak mungkin jika pasangan seksual itu juga terjangkit HIV/AIDS apabila tidak menggunakan kondom. Baik penderita pria maupun wanita sangat berisiko menularkan virus HIV ini ketika pasangan melakukan hubungan badan, yaitu melalui cairan sperma laki-laki dan melalui darah menstruasi pada vagina perempuan. Selain dari itu, HIV juga ditularkan melalui jarum suntik yang digunakan bersamaan dengan penderita HIV yang bukan penderita atau kemungkinan besar akan terinfeksi. Dan juga virus HIV bisa ditularkan oleh seorang ibu yang positif menderita HIV/AIDS ketika ia hamil dan memberi ASI untuk anaknya. Penanggulangan atau pencegahan virus HIV/AIDS adalah 1. Menghindari free sex sebisa mungkin. Usahakan hanya melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan. Memberi vaksinasi jika ibu hamil positif HIV agar bayi kemungkinan kecil terkena HIV. Tidak mendonorkan darah jika sudah terkena HIV. Adapun usaha lain yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan informasi kepada seluruh masyarakat tentang HIV/AIDS melalui penyebaran brosur, poster-poster yang berhubungan dengan HIV/AIDS, dan melalui iklan di media massa, baik itu media cetak atau media elektronik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Mumpuni. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2.